tingkat eksplanasi, sorry, bentar. Nah ini sudah terlihat tayangannya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah memang dari tingkat eksplanasi ini kan baik kuantitatif maupun kualitatif ada tiga ya. Ada yang deskriptif, ada yang asosiatif, ada yang komparatif. Ya. Lalu tadi saya sampaikan langsung dari yang deskriptif ini memang ada definisinya, cuma tidak saya, apa namanya saya cantumkan seperti ini. Jadi deskriptif itu ini sebetulnya bisa satu variabel atau lebih ya. Kalau lebih dari satu variabel maka dia tidak posisinya tidak untuk mengukur hubungan atau pengaruh. Lalu yang kedua yang asosiatif ini, asosiatif itu pasti lebih dari satu variabel. Dia bisa mengukur hubungan atau pengaruh. Yang komparatif bisa lebih dari satu variabel, bisa satu variabel. Ya, komparatif itu membandingkan. Lalu saya beri contoh ke dalam contoh judul kan seperti ini. Ya. Nah di contoh judul ini seperti ini nih. Yang pertama hubungan kompetensi dengan kualitas. Ini dua variabel, artinya lebih dari satu variabel ya. Atau pengaruh kompetensi dengan kualitas. Yang asosiatif bisa hubungan, bisa pengaruh. Ya. Nah ini yang deskriptif, ini saya memang memberi contohnya satu variabel. Tapi yang deskriptif ini juga bisa lebih dari satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel, maka beda posisinya dengan yang asosiatif. Kalau yang asosiatif itu ingin mengukur hubungan pengaruh. Kalau diletakkan di deskriptif, maka meskipun lebih dari satu variabel, dia tidak bermaksud untuk mengetahui hubungan atau pengaruh. Ya. Lalu yang komparatif, ini contohnya memang di sini satu variabel ya. Bisa saja di sini dibuat variabel, tapi ini yang membedakannya objeknya dua ya. Desa X dengan desa Y. Kalau di sini contohnya desa Cikadong. Membandingkan kinerja pemerintah desa Cikadongdong dengan pemerintah desa Cipakat. Apa yang ingin dibandingkannya soal kinerjanya. Ya. Jadi kalau yang dua seperti ini nanti jumlah kita ngambil apa menyebar angketnya di dua desa itu pada populasi dan sampel yang sudah ditetapkan di dua desa itu. Bisa sama, bisa beda. Tergantung jumlah populasi di masing-masing desa seperti apa. Kalau tadi saya hanya memberi contoh, kalau rata-rata jumlah penduduk Indonesia itu 5.000, gitu ya. Lalu katakanlah jumlah kakaknya 1.000 atau 1.100, gitu ya, yang umumnya terjadi. Nah, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, kembali ke soal tingkat eksplanasi, demikian pula yang kualitatif, gitu ya. Tapi yang kualitatif ini nanti kita setelah UTS ya. Sekarang saya fokus dulu di soal kuantitatif ini, yang asosiatif, yang deskriptif, asosiatif, komparatif. Asosiatif. Nah ini contohnya tadi yang saya sebut sebagai dasar boleh menggunakan apa bukunya Sugiono itu ya, yang statistika untuk penelitian ataupun yang apa metode penelitian administrasi. Karena saya sudah komparasikan dengan bukunya Profesor Suhasima Arikunto. Menurut saya Sugiono relatif lebih lengkap, ya relatif lebih lengkap. Dan penjelasan ini ada di situ, gitu ya. Kalau tadi saya sebut bahwa kita harus metode itu harus paham definisi, tujuan, kemudian bagaimana itu dipraktekkan, gitu ya. Nah, memang kita mesti teliti, ya, termasuk di kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu apa penjelasan definisi itu kalau berkaitan dengan rumus-rumus itu menjelaskan juga soal karakteristiknya, karakteristik responden. Ya. Misalnya apakah homogen, apakah heterogen, maka cari definisi atau pilih yang sesuai dengan definisi itu. Cari karakteristik yang paling sesuai dengan definisi itu. Misalnya kita meneliti soal kinerja ini karakteristik kalau saya anggap kakak itu homogen lah ya, homogen. Dari dalam kuantitatif itu kan ini menentukan sampelnya adalah probability sampling.
Kalau tadi saya memberi contoh populasinya 1000, kemudian sampelnya 100, maka tingkat probability samplingnya ya, jadi 1/1000. Ya. Setiap orang punya kemungkinan 1/1000. Ketika didapatkan tadi contoh sampel 100 orang, kan yang 100 orang itu bagian dari yang 1000. Maka masing-masing orang memiliki kemungkinan terpilih untuk menjadi sampel adalah 1/1000 itu. Jadi sama, ya, kemungkinan terpilihnya sama. Ya. Sama-sama memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sampel. Nah, ringkasnya seperti itu. Ya, lagi-lagi, jadi apa yang disampaikan dosen itu perlu dikonfirmasi melalui literatur terkaitnya. Kalau baca buku kan lebih rileks ya di rumah. Nah, sementara itu Ratna yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan makin penasaran, lalu lebih banyak mendalami, lebih banyak mencari tahu. Makin banyak tahu, semakin bagus. Karena memang Baik, saya Pak. juga tidak, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Saya juga tidak bisa menjelaskan sekaligus gitu ya. Apalagi teman-teman belum pernah baca. Nah, itu menyulitkan saya juga untuk bisa menjelaskan. Menyulitkan saya untuk menjelaskan, dan juga mungkin teman-teman juga akan kesulitan untuk memahami. Maka tadi saya sebut lagi-lagi, buku itu adalah senjata bagi dosen dan mahasiswa. Saya berharap minggu depan kita, kalaupun di GC ya, diskusinya, karena besok masih soal kuantitatif ya. Kalau Anda nggak banyak baca ya susah juga mau nanya apa. Gitu ya. Maka lagi-lagi nih, mari kita tingkatkan daya baca kita. Oke, selain Ratna, yang lainnya ada? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Teni, Pak. Ya, ini. Kan Pak, di dalam rumusan masalah biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sedikit dan paling hanya 5 atau 3. Nah, apakah itu ada batasan tersendiri, Pak? Apakah harus ada 5 atau lebih bisa, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya senang mendengarnya. 5, oh 5 itu kebanyakan. Kebanyakan. Yang pernah Tani baca apa tuh? 5 itu banyak banget. Disertasi saya aja 3, cuma 3. Misalkan Pak itu. Oh, misal. Ada yang 5 sih ya. Tapi besok-besok kalau ke perpustakaan ada buku saya tuh tentang kualitas pelayanan yang tadi saya ceritakan ya. Di perpustakaan saya nyimpen. Nanti kalau sudah luring boleh ke Bu Pani ya. Tapi itu beda cerita. Nah, pertama gini, soal rumusan masalah. Rumusan masalah atau research question itu adalah interest peneliti ya. Apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Maka di dalam rumusan masalah itu yang ditanyakan bisa variabelnya, bisa dimensinya, boleh dimensi. Nah, kalau tesis saya memang banyak tuh. Ada lima pertanyaan yang dimensi tadi, yang dimensi kualitas ya. Meskipun itu komparatif. Nah, yang saya tanyakan itu dimensinya, bukan variabelnya. Kalau variabelnya satu, kualitas pelayanan. Ya. Tetapi karena 2 objek, maka saya mempertanyakannya ingin perbedaan, misalnya perbedaan empati antara KPPT Kabupaten Tasik dengan BPPT Kota Tasik. Lalu apa yang ditanyakan di dalam rumusan masalahnya? Nah, ini penting. Apa yang ditanyakan di dalam rumusan masalah itu mesti ada landasan teoretiknya. Dan landasan teoretik itu terletak pada bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Kalau saya meneliti kualitas pelayanan, pasti saya menjelaskan segala sesuatu tentang kualitas pelayanan, termasuk yang paling inti adalah soal dimensinya itu ada di bab 2. Tadi kalau kinerja, maka penjelasan teoretik tentang kinerja ada di bab 2. Penjelasan teoretik tentang kompetensi ada di bab 2. Penjelasan teoretik tentang kualitas pelayanan ada di bab 2. Jadi prinsipnya begitu. Nah, malah sekarang kan C1 juga cukup. Ya, kakak kelas kalian yang kemarin lulus itu 1 saja. Apa? Tadi saya sebut ya, bahwa rumusan masalah itu bisa mempertanyakan variabel. Kalau